Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Di kotak VIP, Harvey York kedatangan Reggie Xavier untuk membuat masalah dengannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6180 sampai 6184. Chapter 6180. Ketika dia mendengar kata-kata Reggie Xavier, para pria berjas hitam di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Reggie Xavier benar. Tidak peduli siapa itu, asalkan bukan dari Wolsing, dia bisa mengganggunya. Karakter seperti dia tidak dapat diprovokasi oleh orang luar secara acak. Dari belakang, beberapa gadis cantik dengan riasan tebal baru saja datang untuk melihat pemandangan ini. Mereka semua segera meletakkan tangan mereka di dada mereka, memandang Harvey York dan yang lainnya dengan jijik. Ini benar-benar pertama kalinya mereka melihat seseorang seperti Harvey York. Aku ingin mengingatkanmu di sini. Reinhardt di samping berbicara pada waktu yang tepat. Lebih baik melakukan seperti yang dikatakan bosku Tuan Muda York. Tuan Muda York baru tiba hari ini dan dalam suasana hati yang baik. Selama kamu patuh, dia tidak akan mempermalukanmu. Hahaha. Mendengar kata-kata Reinhardt, gadis-gadis cantik itu tertawa terpingkal-pingkal. Tuan Muda Yos, beraninya kamu mengatakan bahwa dia adalah seorang CEO ketika saat datang ke sini dengan santai akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah gelar eksklusif presiden? Hanya dia yang mengembalikan Presiden York. Kurasa itu direktur administrator. Berpura-pura di depan Tuan Muda Reggie, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana wajahmu sendiri. Reggie Xavier juga memiliki ekspresi lucu di wajahnya saat ini. Dia memandang Harvey York, lalu ke Reinhardt, lalu mencibir, dan berkata, apakah kamu tidak ingin berdamai? Apakah kamu ingin membuatku malu? Katakan bagaimana caranya. Aku ingin melihat hari ini, bagaimana kamu akan mempermalukanku. Mendengar kata-kata Reggie Xavier, sekelompok orang yang hadir semakin tertawa, dan pria yang berambut panjang bahkan menepuk meja. Harvey York meliriknya dan berkata ringan. Terlalu berisik. Pria berambut panjang itu terhuyung mundur oleh tamparan Harvey York, dan salah satu berdiri dan menampakkan wajah berbulu itu dengan backhand. Dia memuntahkan seteguk darah. Apakah kamu mendengarnya? Bajing. Tuan Muda York kamu melakukannya. Tidak membandingkan. Apakah kamu sudah makan hati beruang dan empedu macan tutul? Harvey York bersandar di kursi, sambil meletakkan jari telunjuk kirinya untuk menopang pelibisnya. Dia lalu berkata dengan ringan. Bukankah kamu ingin melihat bagaimana caranya? Dasar bajing. Pria berambut panjang itu sangat marah, dan pada saat ini, dia langsung mengeluarkan tongkat baseball dan mengarahkannya ke Harvey York. Aku akan melenyapkanmu. Sambil berbicara, pria berambut panjang itu bergegas maju. Harvey York tidak perlu melakukan apapun, Reinhardt mencibir pada saat ini, mengambil meja kopi di sampingnya dan membuangnya. Duar. Gerakannya tiba lebih dulu, menghantam pria rambut panjangnya ke tanah. Detik berikutnya, Reinhardt berdiri dan menginjak punggung pria itu. Kamu tidak menghormati Tuan Muda York. Kamu tidak menghormati bosku. Pria berambut panjang itu hanya bisa menggoyangkan sedikit kepalanya dan mengetuk tanah. Dia dengan terpaksa harus memakan seteguk sisa makanan, sambil meraung dengan wajah yang mengerikan. Mati. Aku harus melenyapkanmu. Sebelum dia selesai berbicara, mata Reinhardt menjadi dingin dan kaki kirinya segera berayun dengan keras. Krak. Dengan suara nyaring, tulang tangan kiri yang pria berambut panjang itu patah. Dia langsung berguling-guling di tanah dengan kesakitan, yang langsung menyebabkan seluruh penonton terdiam beberapa saat. Reggie Xavier dan yang lainnya sedikit tercengang. Bagaimana bisa? Banyak dari mereka datang hanya untuk membuat masalah, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Justru orang-orang mereka sendiri yang dibuang seperti sampah. Chapter 6181. Bajing. Hentikan. Setelah tertegun sejenak, semua pria berjas bergegas keluar sambil mengeluarkan belati dan beberapa tongkat baseball. Bagaimanapun, Reinhardt adalah pengawal pribadi Harvey York. Dia adalah seseorang yang telah pergi ke medan perang. Pada saat ini, dia bergegas maju sambil mencibir, tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk mendekati Harvey York sama sekali. Buk. Dia bergegas langsung ke salah satu pria berjas hitam, menjatuhkannya ke tanah dan merebut belati di tangannya. Kemudian dia merobohkan lebih dari selusin pria berjas seperti memotong sayuran. Segera setelah itu, dia memindahkan langkahnya dan datang langsung ke sisi Reggie Xavier. Reggie Xavier secara naluriah merasakan bahaya, tetapi sebelum dia bisa mundur, belati di tangan Reinhardt sudah berada di lehernya. Belati itu memancarkan hawa dingin yang samar, yang membuat Reggie Xavier menggigil. Ekspresinya berubah jelek dalam sekejap, dan jelas bahwa dia tidak bisa pergi saat ini. Gadis-gadis cantik yang ada di dalam semuanya berteriak dan bersembunyi di sudut kotak, tidak berani bernapas. Reinhardt mengabaikan orang-orang ini, tetapi berkata dengan ringan. Reggie Xavier, sebaiknya kamu memberitahu bawahanmu. Jadi lakukan saja. Kalau tidak, aku berjanji, tanganku akan bergetar beberapa kali. Mendengar ini,
wajah murung Leighton Xavier dipenuhi keringat dingin. Tapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak percaya kamu berani melenyapkanku. Ini adalah Wolsing." Harvey York berdiri pada saat ini, mengeluarkan tisu untuk menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan ringan, "Biasanya, kami tidak akan melenyapkan orang. Tapi, jika perlu, saudaraku ini bersedia menghabiskan beberapa hari di penjara, sebagai ganti nyawamu. Aku pikir itu layak." Persetan. Reggie Xavier tampak malu. Melenyapkan nyawa seseorang untuk melunasi hutang dibenarkan. "Jika kamu memindahkanku, apakah dia masih hidup?" "Kenapa tidak?" Harvey York berkata dengan ringan, dan menunjuk ke kamera di luar. "Kamu semua datang dengan bergerombol, dan membawa rekan-rekanmu untuk membuat masalah. Kami hanya melakukan pertahanan diri. Bahkan jika kami melenyapkan Mumu, itu hanya pertahanan diri. Selama aku membayar pengacara yang lebih baik, dia akan ditahan di sana paling lama 14 hari. Aku bahkan akan lebih murah hati lagi. Jika aku menjamin dia lagi, itu hanya akan memakan waktu beberapa jam. Dalam beberapa jam, aku akan menyelamatkan hidupnya. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Ngomong-ngomong, dengan perilakumu, kamu pasti telah melakukan banyak mengintimidasi orang kan? Dalam hal ini, mungkin saudaraku masih bisa menerima medali warga negara yang baik. Bisnis ini sepadan." Mendengar pembicaraan fasih Harvey York, wajah Reggie Xavier menjadi pucat. Dia ingin terus berteriak. Tetapi masalahnya, dia tahu dengan jelas bahwa kata-kata Harvey York memang benar. Dalam hal ini, jika Reinhardt melenyapkannya, dia benar-benar tidak perlu membayar apapun. Memikirkan hal ini, Reggie Xavier hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Semua orang, letakkan senjata mereka dan mundur. Apakah kamu mendengar itu?" Orang-orang itu saling memandang, meskipun mereka sangat sedih, mereka tidak berani untuk tidak mendengarkan Reggie Xavier. "Kamu bisa memiliki penglihatan juga." Harvey York mengacungkan jempol kepada Reggie Xavier. "Namun, hanya sedikit. Mengapa kamu tidak mengerti bahwa kamu tidak dapat memprovokasi orang sepertiku?" Chapter 6182. Kata-kata Harvey York membuat Reggie Xavier sangat marah. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menatap Harvey York dengan kejam, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, aku mengakui kalah hari ini. Tapi jangan khawatir, lain kali aku membawa seseorang untuk membuat perhitungan denganmu. Aku pasti akan membawa pengacara lain di sisiku. Dengan cara ini, aku tahu cara bagaimana melenyapkanmu. Setelah itu, aku baru bisa menganggapnya lunas." "Oh, ya. Aku sangat takut mendengarnya." Harvey York berjalan ke Reggie Xavier dengan tangan di punggung, membungkuk dan menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. "Lagi pula, kamu akan melenyapkanku. Jadi sebelum kamu melenyapkanku, aku akan mengenakan kalung bunga terlebih dahulu padamu, bagaimana?" Sambil berbicara, Harvey York mengulurkan tangannya dan menjambak rambut Reggie Xavier, lalu menghantamkannya langsung ke meja kopi marmer di satu sisi. Retakan muncul di meja kopi marmer. Para pria berjas dan beberapa gadis cantik itu terlalu takut untuk keluar. Mereka awalnya berpikir bahwa pria kecil seperti Harvey York yang hanya bisa mengandalkan aturan bukanlah hal yang istimewa. Lagi pula, anjing yang menggonggong tidak akan menggigit. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York ini tidak hanya akan menggigit, tetapi juga menggonggong. Pria berambut panjang dan yang lainnya juga gemetar karena marah. Mereka ingin melangkah maju, tetapi mereka dihadang oleh Reinhardt dengan ekspresi acuh tak acuh. Reggie Xavier meraung keras, kacamata kawat emasnya hancur berkeping-keping, dan darah menetes di wajah bingkai kacamatanya. Ini mungkin pertama kalinya dia menderita kerugian besar sejak dia lahir. Pada saat ini, dia hampir pingsan, tetapi dia masih menahan amarahnya. Dia menutupi matanya, dan menggertakkan giginya. "Bajing, bajing, bajing. Beraninya kau melakukan ini padaku. Kamu harus mati. Aku sudah memutuskan, aku tidak butuh pengacara, aku akan melawanmu sendiri. Aku juga akan melenyapkanmu." Prak. Harvey York tidak berbicara omong kosong lagi, tetapi langsung meraih kepala Reggie Xavier dan membenturkannya ke meja kopi marmer sekali lagi. Kali ini, meja kopi langsung tercabik-cabik, dan kepala Reggie Xavier langsung berlumuran darah yang terlihat sangat mengerikan. Pria berambut panjang dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Aku pernah melihat pria yang luar biasa sebelumnya. Aku pernah melihat orang yang tidak berperasaan, tapi aku belum pernah melihat yang lebih dari itu seperti Harvey York. Adapun gadis-gadis cantik itu, menatap Harvey York tanpa penghinaan lagi, tetapi hanya ada ketakutan murni. Harvey York memberi isyarat kepada Yvonne Xavier untuk memberinya sebungkus tisu, sebelum meraih kepala Reggie Xavier. Dia lalu membantunya dengan hati-hati menyeka darah di wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Maaf, ini mungkin luka berat. Kamu punya waktu, pergi ke rumah sakit operasi plastik untuk melihat apakah kamu dapat pulih. Juga, aku penasaran.
Kamu semua telah jatuh ke tanganku sekarang, bagaimana kamu bisa melenyapkanku? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Itu benar, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Regi Xavier menggertakkan giginya. Ngomong-ngomong, aku punya banyak saudara yang baik di sisiku. Mereka tahu betul bahwa jika aku mati, jika mereka tidak membalas dendam, mereka juga harus mati. Jadi, masalah besarnya adalah kita akan mati bersama. Saat Regi Xavier berkata begitu, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ada sedikit ketegasan di wajahnya. Terlebih lagi, Wolsing adalah situs Tuan Muda. Selama aku melakukan panggilan telepon, ratusan ribu orang akan segera muncul. Tanpa membutuhkan perintahnya, pria berambut panjang itu sudah bereaksi pada saat ini. Dia mulai mengeluarkan ponselnya dan terus memanggil orang. Chapter 6183. Untuk masalah ini, Harvey York tidak merasakan banyak tekanan. Dia hanya tersenyum. Lagi pula, ada banyak orang atau sedikit, di matanya tidak ada perbedaan sama sekali. Melihat sikap Harvey York, Regi Xavier mengira bahwa pihak lain sudah takut olehnya. Pada saat ini, kepercayaan diri Regi Xavier langsung penuh kembali. Wah, kamu harus tahu. Di Wolsing, dengan apa kamu akan melawanku? Bagaimana kamu akan bertarung? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, kamu, hidup dan matimu ada di tanganku. Aku ingin keluar dengan sederhana dan langsung. Dan kamu pikir hanya kamu yang bisa mengguncang orang bukan? Percaya atau tidak? Aku akan melaporkannya langsung ke polisi. Aku akan melihat apakah kamu berani menyentuhku di depan kantor polisi. Mendengar kata-kata Harvey York yang setengah tersenyum, Regi Xavier tertawa marah. Polisi? Ayo, segera laporkan. Jika petugas polisi berguna, aku akan memenggal kepalaku sendiri dan menggunakannya sebagai pispot untukmu. Harvey York berkata dengan ekspresi jijik. Itu masih tidak bagus. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk menjadi pispotku? Apakah kamu tidak pernah bercermin? Mendengar kata-kata Harvey York, Regi Xavier sangat marah hingga hampir pingsan. Bocah, biarkan aku memberitahumu, kamu sangat gila. Tidak peduli bagaimana semuanya berakhir hari ini. Orang-orangku akan mengetahui semua informasimu. Bahkan generasi ke-18 nenek moyangmu akan digali dan tulang mereka akan menjadi abu. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, ada ribuan orang yang mengatakan hal seperti itu di depanku. Jika kertakan gigi berguna, maka tidak akan ada banyak masalah di dunia ini. Saat berbicara, Harvey York menamparkan wajah Regi Xavier dengan pukulan backhand lainnya. Plak, berhentilah terlalu banyak bicara. Pikirkan baik-baik. Penjelasan apa yang akan kamu berikan padaku hari ini? Melihat Harvey York memberikan tamparan keras kepada Regi Xavier, semua gadis cantik itu berkedut di sudut mata mereka. Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya, mengapa di saat seperti ini, Harvey York masih menamparnya. Saat orang-orang kami akan segera datang, kamu masih memperlakukan kami seperti ini. Ketika pria berambut panjang itu melihat Regi Xavier, dia tiba-tiba tak bisa menahan amarahnya lagi. Aku bilang, ketika orang-orangku datang, aku akan melenyapkanmu dengan 1000 luka. Benar. Ribuan luka. Pria berjas lainnya juga dipenuhi dengan kemarahan saat ini, dan berbicara dengan keras. Plak. Harvey York tidak banyak bicara, tetapi langsung mematahkan tangan kiri Regi Xavier. Setelah itu dia lalu menoleh ke samping, dan berkata dengan ringan. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Apa? Regi Xavier tercengang sesaat, namun saat berikutnya rasa geli muncul di tubuhnya. Dia hampir berguling-guling di tanah kesakitan, dan teriakan itu lebih mengerikan daripada orang tuanya yang sudah meninggal. Melihat sikap menyedihkan Regi Xavier, pria berambut panjang itu memasang ekspresi kesal di wajahnya. Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Kamu benar-benar memperlakukan kami seperti ini, kamu. Plak. Harvey York sudah mematahkan tangan kanan Regi Xavier. Lalu dia berkata dengan tenang. Aku tidak terlalu mendengarnya. Ayo, katakan lagi. Saat mengatakan itu, mata Harvey York tertuju pada kaki Regi Xavier saat ini. Seolah-olah dia sedang memutuskan kaki mana yang harus dia patahkan sebentar lagi. Regi Xavier sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang bisa begitu sombong di depannya. Dan orang-orang Regi Xavier akhirnya memahami sebuah kebenaran. Harvey York adalah naga. Chapter 6184. Pada saat ini, semua orang terdiam, dan pria berambut panjang dan yang lainnya menggigil dengan ketakutan. Mereka tidak berani berbicara lagi. Karena takut jika mengatakan sepatah kata lagi, Harvey York akan mematahkan kaki Regi Xavier. Jika Regi Xavier marah, siapa yang bisa menahannya? Sayang, kalian juga tidak terlalu baik.
Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah kanan Reggie Xavier. Jelas kamu sudah menelepon dan memanggil orang, dan saya memanggil ribuan orang dalam beberapa saat. Kenapa sekarang kamu seperti anak kura-kura sekarang? Mengapa kamu tidak menjawab? Siapa yang memiliki keputusan akhir dalam insiden hari ini? Reggie Xavier menatap Harvey York dalam-dalam, dan saat berikutnya dia tiba-tiba menggigil. Karena dia tidak bisa melihat emosi lain di mata Harvey York, hanya semacam ketidakpedulian. Ketidakpedulian semacam ini mengandung rasa dingin yang mengakar. Reggie Xavier yang akan berbicara keras sampai akhir, tenggorokannya melonjak, dan akhirnya berkata dengan tegas. Hari ini, aku mengaku kalah. Plak. Plak. Harvey York beberapa kali melakukan pukulan forehand dan backhand. Lebih keras. Apakah kamu belum makan? Yang aku tanyakan adalah, siapa yang memiliki keputusan akhir hari ini? Menurutmu apa yang salah? Jika kamu tidak setuju, kamu bisa menggigitku. Mata Reggie Xavier berkedut liar, dan kemudian dia berkata pelan. Kamu yang memiliki keputusan akhir. Aku yang akan membayar semua makanan ini. 1,4 juta dolar. Aku juga akan memberi kompensasi itu. Aku akan bersujud dan mengakui kesalahanku sebentar lagi, dan meminta maaf dengan hormat. Reggie Xavier berbicara perlahan, dan setiap kalimat yang diucapkannya memiliki perasaan yang sangat berat. Kamu sepertinya masih belum puas. Harvey York menghela napas. Tapi aku bisa mengerti. Kamu adalah ular lokal di Wolsing. Ada orang-orang, koneksi dan energi. Hari ini hanya karena cemburu, kamu datang untuk membuat masalah denganku. Karena kamu tidak bisa menelan kekalahan ini. Maka aku akan memberimu kesempatan. Harvey York berkata dengan tenang. Aku belum cukup makan malam ini. Mejamu sama persis di kotak sebelah. Sebelum aku kenyang, kamu dapat memanggil orang-orang, melapor ke polisi, dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Selama kamu bisa menahanku, aku bisa memberimu dua tanganku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kedua kakimu. Karena itu, Harvey York menepuk wajah Reggie Xavier lagi. Tentu saja, kamu juga bisa mengakui kekalahan, lalu bersujud dan meminta maaf, dan kemudian menyingkir bersama orang-orangmu. Aku pribadi menyarankan kamu memilih cara kedua. Lagi pula, berkali-kali, lebih baik mempertahankan sedikit rasa hormat. Setelah berbicara, Harvey York melepaskan Reggie Xavier dan memanggil Reinhardt untuk kembali ke sofa dan duduk. Reggie Xavier dan sekelompok sahabat semuanya tercengang, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa arogansi Harvey York berada di luar imajinasi. Apakah dia masih berteriak-teriak agar kami memanggil orang? Biarkan kita menemukan cara untuk membalas dendam. Ini. Apakah ini yang bisa dikatakan manusia? Memberikan pilihan kedua. Akankah seorang pemuda seperti Reggie Xavier memilih cara kedua? Jika dia memilih, bagaimana dia akan bermain di masa depan? Reggie Xavier menatap Harvey York dengan mata muram, lalu mencibir, dan berkata, kalian akan makan sepuasnya. Ayo, pesan makanan untuknya. Aku tidak percaya lagi, aku masih bisa ditanam seperti ini. Setelah Harvey York dan rombongannya meninggalkan kotak raja dan pergi ke pintu sebelah kotak tertinggi, pria berambut panjang itu berkata dengan suara rendah. Tuan muda Reggie. Mereka bukan orang biasa, aku khawatir mereka tidak bisa melawan kedua bajing ini.